Halo, aku Immanuel. Halo, aku Nora. Mungkin tanpa kita sadari, setiap hari kita selalu berperan sebagai konsumen. Baik saat itu membeli makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami hak, kewajiban, perlindungan yang diberikan oleh hukum agar tidak mudah dirugikan dalam kegiatan jual beli. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perlindungan konsumen. Kalian tahu nggak sih apa itu perlindungan konsumen? Secara sederhana, konsumen adalah orang yang memakai barang atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan bukan untuk dijual kembali. Jadi, perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi hak pembeli atau pengguna barang dan jasa agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha. Nah, di Indonesia ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999. Pada intinya berisi larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, perlindungan konsumen itu punya beberapa asas penting loh. Yang pertama ada manfaat. Artinya, aturan harus memberikan manfaat bagi semua pihak. Yang kedua, ada keadilan. Artinya, konsumen dan pelaku usaha harus diperlakukan adil. Yang ketiga, ada keseimbangan. Artinya, hak dan kewajiban kedua belah pihak harus seimbang. Yang keempat, keamanan dan keselamatan. Artinya, barang dan jasa yang digunakan harus aman. Yang kelima dan yang terakhir, kepastian hukum. Artinya, ada kejelasan aturan jika terjadi masalah. Asas-asas ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen bukan hanya melindungi pembeli, tetapi juga menciptakan hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha. Nah, perlindungan konsumen juga memiliki tujuan, diantaranya yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen. Yang ketiga, mendorong pelaku usaha agar jujur dan bertanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan kualitas barang dan jasa. Dan yang terakhir, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang adil dan pasti. Artinya, undang-undang ini juga dibuat agar konsumen tidak mudah dirugikan dan pelaku usaha menjalankan bisnis dengan jujur. Konsumen mempunyai hak. Yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Yang kedua adalah hak memilih barang atau jasa sesuai kebutuhan. Ketiga, hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Yang kelima, hak mendapat ganti rugi jika barang atau jasa tidak sesuai. Selain hak, konsumen juga punya kewajiban. Konsumen harus membaca petunjuk penggunaan, mengikuti aturan yang ada, beretikat baik saat membeli dan membayar sesuai kesepakatan. Jadi, konsumen itu tidak hanya menuntut hak, tapi juga harus bertanggung jawab saat menggunakan barang atau jasa. Pelaku usaha juga memiliki kewajiban, antara lain 1. Beretikat baik dalam menjalankan usaha. 2. Memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur. 3. Melayani konsumen secara adil dan tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang atau jasa yang dijual. 5. Memberi kompensasi atau ganti rugi jika barang atau jasa tidak sesuai. Ini penting supaya pelaku usaha tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga kepercayaan konsumen. Pelaku usaha juga dilarang menjual barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar, rusak atau cacat, tidak sesuai label atau keterangan, menyesatkan konsumen. Contohnya, jika makanan kadaluarsa masih dijual atau iklan terlalu melebih-lebihkan isi produk, maka itu termasuk tindakan yang merugikan konsumen. Bisa disimpulkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi hak pembeli dan menciptakan hubungan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Sebagai konsumen, kita harus cerdas, teliti, dan berani menyampaikan keluhan jika dirugikan. Dengan begitu, kita bisa menjadi konsumen yang bijak dan terlindungi.